Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alangkah besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya berupa nikmat-nikmat yang luar biasa yang banyak sekali diberikan kepada kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam ayat ini sudah jelaslah kiranya bahwasanya Allah menyebutkan bagaimana luar biasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita bersyukur maka akan Allah tambahlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana ketika sebaliknya, yakni ketika kita kufur, tidak mensyukuri daripada nikmat Allah, maka azab Allah begitu pedih kepada kita. Nah, bicara nikmat yang Allah berikan kepada kita, disebutkan bahwasanya secara umum nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa dikelompokkan menjadi 5 nikmat. Dari 5 nikmat inilah yang hakikatnya mesti kita syukuri, senantiasa kita pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas 5 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja nikmat itu? Yang pertama, nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu adalah nikmat yang ada di badan kita. Seperti apa? Mata, tangan, kaki. Ketika kita bisa berjalan, menggerakkan tangan kita, mata kita bisa melihat dengan jelas. Itu adalah bagian daripada nikmat fitriyah yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita, tangan, kaki kita, mata kita, seluruh anggota yang ada di diri kita, nikmat fitriyah ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yakni adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ikhtiyariyah ini adalah nikmat yang kita usahakan. Karena kita berusaha, maka Allah kasih nikmat ini. Apa diantaranya? Nikmat harta, itu, nikmat jabatan, nikmat kedudukan di mata masyarakat, itu. Lalu nikmat diberikannya ilmu yang banyak. Itu adalah bagian daripada nikmat ikhtiyariyah. Nikmat yang kita dapatkan karena kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, maka Allah berikan nikmat itu kepada kita. Dan nikmat ini pun wajib kita syukuri. Ketika kita mendapatkan nikmat ikhtiyariyah, contoh nikmat harta, kita syukuri dengan cara apa? Kita ingat, kita cari harta itu dengan cara apa, dan ketika ada pada diri kita, untuk apa kita manfaatkan. Jadi kalau yang utama adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat ikhtiyariyah ini. Contohnya adalah harta. Maka hakikatnya harta yang sejati yang ada pada diri kita adalah ketika harta itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian daripada nikmat daripada ikhtiyariyah, harta sejati kita ketika kita memanfaatkan harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat
ikhtiariah kita adalah ketika kita mendapatkan kedudukan, jabatan dan sebagainya. Kita akhir-akhir ini krisis sekali dengan pemimpin kita, ya, pejabat-pejabat kita ketika dia mendapatkan nikmat kedudukan sebagai seorang pejabat, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Mereka tidak memanfaatkan jabatannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru jabatannya digunakan untuk zalim kepada orang, korupsi, bahkan untuk menekan rakyat yang lemah dan lain sebagainya. Artinya mereka bukan bagian daripada orang-orang yang mensyukuri nikmat ikhtiariah. Memang dia berusaha untuk mendapatkan itu, tapi sudah pasti usaha yang dilakukan itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa kalau Allah tidak memberikan anugerah nikmat ikhtiariah itu kepada orang tersebut. Makanya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ikhtiariah, nikmat yang kita usahakan sehari-hari. Lalu yang ketiga, yang juga bagian daripada nikmat yang mesti kita syukuri adalah nikmat diniyah, ya. Yani nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, itu adalah nikmat diniyah. Alangkah luar biasanya kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau kita dilahirkan bukan dalam keadaan Islam, dilahirkan bukan dalam keadaan beriman, belum tentu kita bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa ini. Oleh karena itu, ketika kita lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan iman, kita syukuri nikmat Islam dan nikmat iman ini untuk senantiasa kita menjalankan apa yang diperintah oleh agama berkenaan dengan syariat kita. Ini bagian daripada kita bersyukur kepada Allah atas nikmat diniyah yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang keempat, nikmat yang wajib juga kita syukuri adalah nikmat alamah, yakni nikmat alam. Allah berikan kepada kita apa? Air. Allah berikan kepada kita udara. Allah berikan kepada kita tanah, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar kita. Indonesia luar biasa kaya dengan kekayaan alamnya. Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Sekarang bagaimana kita mensyukurinya? Kita jaga, jangan kita rusak. Itu karena memang ya sudah jelas sekali Al-Quran menyebutkan Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Telah nampak kerusakannya di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, sudah diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat alamah. Mari kita syukuri dengan cara apa? Kita jaga itu. Jangan kita rusak udaranya menjadi udara yang kotor, lingkungannya, sungainya jangan kita kotori, tanamannya jangan kita tebang, hutannya jangan digundul. Kita nikmati nikmat alamah ini dengan menjaga, melestarikan. Ya, ini di musim COVID-19 ini ya, alhamdulillah nih banyak warga kita sekarang yang rajin nanam-nanam gitu. Karena terlalu banyak di rumah, bosen, akhirnya apa? Tanam-tanaman di pot, ya, penghijauan di rumah. Itu bagus juga, itu bagian daripada nikmat alamah, kita syukurin. Kita tanam pohonan di depan rumah, karena pohonan itu senantiasa kalau di siang hari mengeluarkan apa? Oksigen. Itu sebagai tambahan oksigen buat kita. Ya, apalagi yang kita tanam, tanam-tanaman yang melebihi daripada manfaat yang biasanya. Ya, bukan hanya menghasilkan oksigen, bisa jadi menghasilkan buah. Ya. Kita tanam pohon duren, pohon mangga, ya, pohon jeruk, ya, pohon-pohonan yang menghasilkan buah itu luar biasa gitu. Tapi asal jangan nanam pohon duit, nggak ada tuh pohon duit gitu. Walaupun kita tanam nggak berbuah dia. Ya, itulah nikmat yang keempat adalah nikmat alamah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri. Nah, yang terakhir, nikmat yang juga luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ukhrawiyah. Ya, nikmat hari akhir yang hakikatnya nikmat ukhrawiyah itu akan Allah berikan kepada kita
kalau kita mensyukuri 4 nikmat yang sebelumnya, yakni nikmat fitriyah, nikmat yang ketika Allah berikan kepada diri kita berkenaan dengan indera yang ada pada diri kita. Lalu nikmat ukhrawiyah, nikmat-nikmat yang kita usahakan itu kita syukuri. Lalu nikmat diniyah kita syukuri, dan juga nikmat alamah kita syukuri. Kalau keempat nikmat yang sebelumnya kita syukuri, sudah dipastikan bahwasanya nikmat ukhrawiyah bisa kita dapatkan. Artinya apa? Di akhirat nanti kita akan mendapatkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena hakikatnya di dunia kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berkenaan yang 4 tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, sehingga dari kelima nikmat ini, yang 4 diantaranya ketika kita hidup di dunia, kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang terakhir, nikmat yang kelima, yakni nikmat ukhrawiyah. Artinya kita ingin kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat, intinya adalah dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.